Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali tentunya di channel yang sama, channel saya yaitu Bang Kacamata. Sebelum saya lanjutkan pembahasan ini, tak lupa kita berdoa kepada Allah. Semoga kita semua diberikan kesehatan, teman-teman semua diberikan kesehatan oleh Allah, dan dijauhkan dari hal-hal atau kejadian-kejadian, kejahatan-kejahatan yang akan berbuat jahat kepada kita, baik di dunia nyata ataupun di dunia atau media sosial. Dan kita doakan juga saudara-saudara kita yang ada di NTB yang terkena musibah gempa, semoga mereka semua diberikan kesabaran dan ketabahan oleh Allah Ta'ala untuk menghadapinya. Amin ya robbal alamin. Oke, kita lanjutkan. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang solusi agar korban PCS itu tidak stres, bingung, dan galau atau dilema besar. Karena pasti korbannya itu dia ini ketika sudah terjebak di dunia PCS atau video polsek itu, dan kemudian menerima ancaman dari si pelaku. Seperti apa ancamannya? Seperti katanya videonya itu akan disebar di media sosial, di internet, dan di media sosial lainnya. Terutama videonya itu yang sudah parah sekali joroknya. Tentu ini sesuatu hal yang sangat dilema atau berat terasa. Pasti akan merasa malu, si korbannya itu akan pasti merasa malu, stres, dan galau atau dilema yang sangat besar antara harus menerima kenyataan videonya disebar ataupun mentransfer uang yang dipintai oleh si pelaku itu. Bahkan tidak sedikit ada juga yang sampai mau mengakhiri hidupnya atau bunuh diri. Nauzubillah, summa nauzubillah. Dan saya juga pernah punya teman seperti itu ya. Teman saya terjebak ke dunia PCS, lalu dia menelepon saya dan bercerita gini, bagaimana ini caranya, saya malu sama keluarga, saya hilaf, saya malu sama keluarga, istri dan anak saya. Tentu itu akan menjadi kemaluan sendiri karena itu adalah kesalahan fatal daripada si korban. Lalu apa solusinya? Solusinya agar kita atau korban, agar Anda atau korban tidak stres ataupun galau yang berlebihan. Menurut saya, ini solusi dari saya. Bagus, baik, turuti, alhamdulillah. Dia tidak apa-apa. Ini cuma saya memberikan saran kepada teman-teman yang sudah terjebak ke dunia PCS, yang merasa galau hingga saat ini belum tenang-tenang karena sudah melakukan hal yang sangat malu yang tidak baik dipandang oleh agama, malu sama keluarga dan yang lainnya. Apa solusinya? Solusi saya, menurut saya, satu, kita harus bertobat kepada Allah. Kita harus kembali kepada Allah, karena sejatinya kan kita manusia. Manusia itu tidak luput dari kesalahan dan kehilapan. Akui itu adalah kesalahan kita, akui itu adalah kehilapan kita. Karena sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa adalah orang-orang yang bertobat kepada Allah. Perbanyak membaca istighfar, membaca berzikir, menyerah diri, menyesali, bertobat, menyesali, bersedih, dan satu hal, berjanji kepada diri kita tidak akan mengulangi hal yang sama. Itu menurut saya, satu, bertobat kepada Allah.
Kedua, apa yang harus kita lakukan atau Anda lakukan, korban lakukan? Minta maaflah, terbukalah kepada keluarga, minta maaf kepada istri kalau sudah berkeluarga, minta maaf kepada keluarga tentang apa yang Anda telah lakukan di belakang keluarga, telah melakukan hal-hal yang dibenci atau yang dilarang oleh agama. Minta maaflah kepada keluarga. 3, jangan terlalu berpikir atau memikirkan tentang video kita yang akan disebar. Jangan terlalu memikir ke situ. Karena apa? Kalau kita memikirkan itu, pasti kita akan tenang, tidak akan tenang-tenang. Hati kita akan resah. Karena apa? Yang selalu dipikirkan, yang dibayangkan itu tentang video jorok kita yang udah parah. Kalau udah parah, dipikirkan, disebarkan, nantinya akan dilihat oleh teman media sosial dan malu. Jangan terlalu dipikirkan itu. Biarkan. Kalaupun benar si pelaku akan menyebarkan, biarkan saja. Toh kita juga kalau sudah disebarkan, kita bukan artis. Menurut saya tidak akan viral ataupun menjadi trending topik yang tinggi, dan mudah-mudahan itu tidak terjadi, naudzubillah. Dan kalaupun lebih, kan bang saya malu kalau udah disebarkan. Baik, menurut saya lebih baik malu sekarang di dunia daripada malu nanti di akhirat. Karena apa? Malu di dunia tidak ada apa-apanya dibanding malu nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pasrah saja, tawakal saja kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah, semoga Allah menutup aib kita, dekatkan diri kita kepada Allah, menutup aib kita, dan sebisa mungkin mudah-mudahan video kita tidak tersebar. Baik pun udah tersebar, orang-orang tidak akan melihat kita dan tidak akan menghiraukan kita. Intinya kita tawakal saja kepada Allah, kita serahkan semuanya Allah karena kita sudah kembali dan tobat kepada Allah. Keempat, jangan pernah mengirimi uang kepada si pelaku. Pastinya dia akan meminta sejumlah uang. Jangan pernah, kalaupun dia sudah meminta dan dia berjanji akan menghapusnya, itu cuma akal-akalan saja. Nantinya dia akan minta lagi, dan akhirnya Anda menjadi korban pemerasan dia. Saya udah kirim bang, bagaimana dengan uang saya? Menurut saya biarkan uang itu kita berikan kepada dia, jangan diungkit-ungkit lagi, biar uang itu menjadi penutup kesalahan kita, keaiban kita. Semoga dengan kita memberikan uang kepadanya menjadi penutup keaiban kita, aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita lakukan, menurut saya yang harus Anda lakukan supaya hati tenang dan tidak banyak berpikiran, beraktivitas seperti biasa. Keenam, ikhtiar yang keenam, menurut saya solusi supaya hati tenang, tidak stres bingung, gantilah akun-akun Anda, hapus akun-akun Facebook maupun Instagram, dan hapuslah atau gantilah nomor telepon Anda supaya Anda tidak terus diganggu oleh si korban, si pelaku. Si pelaku. Nanti kalau nomor PIN Anda belum diganti, nantinya dia terus mengasih dan menghantui dan menakut kita lagi. Itu mau dilaporkan, silakan kita laporkan ke wajib. Kalau mau lapor ke wajib, kepada yang berwajib, kepada polisi, silahkan Anda laporkan. Itu lebih baik kalau Anda situasinya mendukung, supaya rantai-rantai penipuan ini tidak diusut tuntas dan tidak lagi terjadi. Tapi menurut saya sudah ikhlasan saja, yang penting kita sudah bertobat kepada Allah, tidak akan melakukan hal yang sama dan tidak akan melakukan kesalahan yang kedua kalinya tentang melakukan video VCS. Insya Allah menurut saya aib kita akan ditutup oleh Allah Ta'ala. Tenangkan hati kita, perbanyaklah bertobat, beristighfar kepada Allah. Insya Allah dengan keyakinan itu kita beryakin husnudon, karena Allah itu, bagaimana kita menyangka kepada Allah. Kalau kita menyangka Allah baik, akan menutup dan mengabulkan doa kita, tentang akan menutup aib kita, pasti aib kita akan ditutup oleh Allah Ta'ala. Tidak akan ada orang tahu tentang video yang kita lakukan atau yang kita lakukan dengan tidak sengaja itu. Baik, menurut saya segitu saja.
Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa bantu like dan subscribe kalau ada manfaatnya, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.